Jadi saudara-saudaraku, di sini kita baca kebenaran mentaati hukum Taurat saja pun tidak cukup, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ini harus kita mendalam, dan ini harus awal start bagi kita, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Baru tingkatannya yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu bagi kita kemenangan dari maut oleh kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam penderitaannya. Ini untuk kita boleh mendapatkan upah dan posisi kedudukan. Kalau kita masih bisa menghampiri Dia. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pasal yang ketiga. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apa yang kita baca di sini dari pembacaan ayat yang ke-10 adalah memulai satu perjalanan di dalam keinginan, sehingga dia berkata yang ku kehendaki. Saudara-saudaraku, keinginan itu selalu adalah awal daripada tindakan seseorang. Kalau orang ingin makan, pasti dia cari makan, apa di warung, apa di rumahnya atau di mana. Pokoknya itulah. Kalau orang mau mandi, ya carilah kamar mandi, itu sudah pasti. Jadi kemauan itu selalu memulai ya satu tindakan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya kemauan saudara-saudaraku juga diawali dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan. Jadi kalau kita sudah tahu, umpamanya kita dengar contoh
wah di Gunung Bromo ada pemandangan yang bagus. Nah, kita sudah tahu, maka nanti kita juga bila dilanjutkan dengan tindakan, maka dia akan berusaha ke sana sampai mempersiapkan segala sesuatu. Dan pengetahuan juga itu diawali dengan takut akan Tuhan. Saudara, jadi segala sesuatu ada awalnya, ya. Orang yang semakin mengetahui terlebih firman Tuhan itu harus takut akan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, di dalam takut akan Tuhan berkembanglah pengetahuan kita. Di dalam Filipi pasal 3 ini ayat yang ke-16, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya. Ini saudara-saudaraku. Jadi tingkat pengertian, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, dalam perjalanan kerohanian kita ini sangat penting pengertian yang telah meningkat. Jadi firman Tuhan adalah pengertian yang dalam kepada kehendak Tuhan. Pengertian-pengertian ilmu dunia itu untuk tiap-tiap sasaran. Bisa sasaran kepada pembangunan atau penemuan-penemuan baru dan lain-lain. Tetapi kalau pengetahuan anak-anak Tuhan adalah mengerti kehendak Tuhan, kita berkenan kepada Tuhan dan siap bagi hari kedatangannya. Ini saudara-saudaraku. Jadi di dalam pengertian firman yang baik, ini harus menjadi keputusan kita. Dalam ayat yang ke-13 mulai tadi, dari pasal yang ketiga ini juga, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ini harus mendalam dalam kita. Sebagai contoh, Yakub, kalau dia bermalam di satu tempat, dia bermimpi, Tuhan menyatakan diri kepadanya, dia melihat satu tangga sampai ke tempat Tuhan, dan dia melihat malaikat turun naik di atasnya, di atas ataupun di dalam tangga itu, menaiki dari bawah ke atas, naik turun, dan dia ambil kesimpulan, ini rumah Tuhan, dahsyat. Maka didirikanlah di situ batu, dan mulai dari hal itu bagaikan dia berjalan perjalanan yang baru di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pemberkatan Tuhan. Biar inilah saudara-saudaraku menjadi kehidupan kita
selalu ada di dalam penyertaan Tuhan, dan selalu ada di dalam pemberkatan Tuhan. Apa yang harus kita mulai, saudaraku, melupakan yang di belakang dan berlari-lari kepada sasaran, berlari-lari kepada tujuan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Semua kita harus membuat bagaikan Yakub mendirikan batu sebagai titik nol, start yang baru, saudaraku. Makanya kita harus tiap hari dibarui. Jadi setiap saat meningkat lagi, saudara-saudaraku. Kita melihat Rasul Paulus juga berkata demikian dalam 2 Korintus ayat yang ke-16, pasal 4. Pasal 4 ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Intinya kalau kita lihat ini, tidak ubahnya seperti bangsa Israel memulai perjalanan dari Mesir. Ya, nanti 40 tahun kemudian mereka ada di tanah Kanaan. Jadi hari demi hari mereka lewati, mereka jalani sesuai dengan pimpinan Tuhan. Biar semakin nyata ini dalam kehidupan kita. Kita berdoa biar Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, biar ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ada satu tekad janji dalam kita, bagaikan mendirikan satu pertanda startnya itu. Jadi kita harus sudah mengambil satu keputusan. Saya melupakan yang di belakang dan berlari menuju tujuan. Rasul Paulus mengatakan demikian karena dulunya dia adalah mencari kebenaran Taurat yang di dalamnya juga masih banyak untuk berbangga diri, sehingga dia berkata dalam ayat 7, tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi dulu dia melakukan ibadah kebenaran Taurat. Dia melakukan ibadah
sebenarnya yang tidak bisa menyempurnakan, bahkan menyelamatkan, karena Taurat itu tidak menyelamatkan, dia hanya menunjukkan kesalahan. Dia hanya menunjukkan kesalahan. Itu sebabnya kita sudah sering membaca bahwa itu bukan jalan. Ya. Tapi kalau memang sudah sebagai umat Tuhan sudah terpilih, nah itu boleh, supaya jangan masuk dalam kejatuhan. Jangan ke kiri, di situ jurang contohnya. Jangan maju, nanti akan lewat, umpamanya bahaya. Itu saja saudaraku, ya, petunjuk. Jadi bukan untuk keselamatan. Itu sebabnya Rasul Paulus juga berkata dalam ayat 9, dan berada di dalam Tuhan Yesus, itu dia, huruf besar, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya dengar sekarang agama tidak perlu ini. Kepercayaan kepada Tuhan tidak perlu. Jadi cukup hanya dengan perbuatan baik. Dan ini yang disebutkan ini, saya baca di WA grup-grup itu, dia adalah mengaku Kristen. Jadi jelas di sini kita sudah melihat berada di dalam Yesus bukan dengan kebenaran kita sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kurasa agama baru yang sekarang ini lebih tinggi, masih ada kebenaran Taurat. Kalau sekarang yang dianggap kebenaran manusia itu sendiri cukup. Iya. Jadi makanya sekarang ada juga berkata seolah-olah dalam Yesus itu bukan itu jalan keselamatan, kebenaran. Jadi banyak orang juga berkata Yesus bukan juru selamat. Itu ada, saudara. Tapi kita harus memiliki keteguhan. Bahkan itu harus menjadi awal start dalam kerohanian kita. Walaupun tiap hari dibarui, tetap diawali startnya itu adalah di dalam Yesus. Itu sebabnya ayat 9, dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Itu sudah ada kebenaran Taurat. Apalagi hanya kebenaran manusia, nggak ada ukurannya. Ya, sejauh mana dia benar menurut dia, makanya nanti semaunya dia. Kebenaran itu nggak ada limit, nggak ada ukuran, semaunya dia. Tapi dia katakan itu sudah keselamatan mereka. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita baca kebenaran mentaati hukum Taurat saja pun tidak cukup, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Ini harus kita mendalam, dan ini harus awal start bagi kita, yaitu kebenaran Allah yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Baru tingkatannya yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu bagi kita kemenangan dari maut oleh kebangkitan Yesus dan persekutuan dalam
penderitaannya. Ini untuk kita boleh mendapatkan upah dan posisi kedudukan. Ya, kenapa posisi kedudukan? Sebelum kita lanjut ini, boleh kita baca dulu juga dalam suratan Rasul Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pasal 2 mulai 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Itu penderitaan, saudara-saudaraku ya. Kalau kita baca dari awal ayat yang ke-9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Jadi penderitaan. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jadi menentukan, saudaraku. Terus jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jadi menderita untuk Tuhan itu adalah menentukan posisi kedudukan kita. Nanti kalau memerintah itu, saudaraku, itu ada kursinya. Apakah dia di DPR? Apakah dia di menteri? Ada kedudukannya, saudaraku. Ya, memerintah. Jadi kita pun nanti memerintah, ada kedudukannya juga. Ya. Kalau 12 rasul Tuhan, mereka mempunyai 12 apa? Tahta. Tahta kedudukan. Ada kedudukannya. Jadi makanya kita bekerja tidak memandang kepada manusia, tapi kepada Tuhan, memuliakan Dia, dan Tuhan yang menetapkan kita sebagai apa. Di bumi ini pokoknya kita kerjakan aja sebaik mungkin. Nanti Tuhan yang menentukan. Kalau di sini kita ya dianggap orang rendah atau bagaimana, itu terserah. Tapi Tuhan sudah menentukan posisi kita. Dia pun akan menyangkal kita. Itu kalau kita menyangkal Dia. 12. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi saudara-saudaraku, dulu kalau Rasul Paulus itu, dia mencari hal-hal yang supaya juga dalam manusia itu mereka tinggi. Sebab ahli Taurat dan Farisi itu banyak, saudaraku, mereka supaya dilihat orang. Itu sebabnya Matius pasal 23 itu, Yesus melihat itu, maka mereka ditegur. Ya, teguran yang sangat dalam. Karena keagamaan Farisi ahli Taurat itu, sudah ahli-ahli itu, mereka itu banyak, saudaraku, bukan memandang supaya nanti ya di dalam kekekalan itu mereka memiliki posisi yang baik, bukan. Ya. Dalam Matius pasal 23 mulai ayat 1 itu, perikop di atas, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah ini. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ya, jadi kepada orang banyak ada, kepada muridnya ada. Sudah pasti Tuhan akan memberikan juga porsi untuk orang banyak, porsi untuk murid. Karena pengertian itu nanti akan membawa orang kepada tindakan.
Itu sebabnya nggak mungkin orang bisa membangun bangunan nggak ada keahliannya, membangun pabrik nggak ada keahliannya, ya sampai ibu-ibu yang nanam sawah di sawah itu ada keahliannya. Cuma sejauh mana, yaitu itulah ya ada, saudaraku. Ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, kursinya diduduki, saudaraku. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Saudara-saudaraku, ini semuanya adalah kecaman-kecaman kepada orang Farisi dan ahli Taurat dengan begitu banyak. Ini sekitar sampai dengan ayat yang ke-36. Nah, ini saudaraku ya, kita tidak akan lanjut membaca itu semuanya. Jadi inilah cara ibadah orang Farisi ahli Taurat. Sering sekali ya menduduki kursi Musa, itu kan yang paling tinggi, saudaraku, dalam kehidupan Taurat. Itu yang paling tinggi. Jadi sudah ya itulah dia duduki. Tapi kalau Rasul Paulus, setelah dia bagaikan mendirikan batu itu bagaikan monumen, dan itu merupakan juga perpisahan. Yang lama itu harus semakin tinggal, yang baru harus semakin bersungguh-sungguh. Bahkan kesungguhan untuk sekarang ini tidak lagi hanya berjalan, semakin genting, saudaraku, harus semakin cepat. Itu sebabnya kalau Tuhan akan cepat menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, maka Lot dan keluarganya disuruh tidak hanya berjalan, tapi berlarilah. Jadi kita, saudaraku, kerohanian sekarang ini harus nyata perkembangan, harus nyata pertumbuhan. Sering sekali yang saya lihat, ya kalau orang Farisi dan ahli Taurat sampai kapanpun itu akan begitu. Kalau dia tidak berubah, saudaraku, seperti Rasul Paulus berubah dia, baru dia bisa. Kalau enggak, Rasul Paulus juga termasuk di dalam hal bagian ahli Taurat. Orang Kristen juga banyak yang tidak berubah, karena mendengarkan firman juga kalau keras sedikit sudah ketakutan. Ini, saudaraku, ya. Jadi murid-murid Tuhan harus sampai mengerti, Tuhan, kemana lagi kami akan pergi? Hanya di dalam Engkaulah firman kehidupan. Jadi harus ini, saudaraku, pengertian yang semakin meningkat harus ada pada kita. Jadi pengertian yang meningkat itulah juga membuat satu keputusan. Ya, dalam ayat yang ke-10 tadi, Filipi 3, ada baiknya kita mau bersama dulu baca ini. Filipi 3 ayat 10, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Ini, saudaraku, sasaran yang akan dituju oleh Rasul Paulus. Tadinya ya, kalau dia menceritakan bagaimana kesungguhannya dalam cara Taurat, itu ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin,
disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Jadi hukum Taurat Farisi ini sudah benar-benar dia ahlinya, saudaraku ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Itulah dulu karena dianggap Kristen itu dulu bidat. Ya, itu menurut cara orang yang hidup dalam Taurat. Karena mereka tidak mau dirubah. Yesus juga sudah berkata, rombak bait Allah ini. Ini sebenarnya menunjuk ibadah-ibadah orang Israel. Tapi mereka tidak mau. Aku bangun dalam 3 hari. Apapun yang terjadi, tetap itu terjadi. Sehingga sebenarnya sesudah kebangkitan Yesus, ya harus berubah. Bukan hukum Taurat lagi. Tapi adalah dalam ayat 9, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Harus ini. Ya, tapi ini dianggap mereka sebagai bidat. Makanya Rasul Paulus dulunya menganggap itu sebagai yang sangat baik. Tapi kalau Tuhan sudah membuka hatinya, mata rohaninya, sewaktu dia akan membunuh orang-orang yang mengikut Yesus itu, maka di dalam perjalanan ke Damaskus, dia mendengar suara dan dia sampai mengalami mata buta. Ini artinya bagaikan membuat satu perjanjian baru juga, saudaraku. Nah, ini bagi dia adalah merupakan monumen juga. Yang lama itu semua harus tinggal dan mulai yang baru harus mulai. Jadi pandangan yang dulu itu semua harus stop. Pandangan yang baru dia akan laksanakan, dan dia untuk itu berlari-lari dalam arti sangat mengasihi Tuhan. Sehingga disebut tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara-saudaraku, masing-masing kita harus ada peningkatan. Dan itu bagaimana penyerahan kita masing-masing. Apa yang dahulu ada di belakang kita, ini kita nggak sama dengan Rasul Paulus. Nah, nggak sama. Kita juga sesama kita nggak sama. Yang di belakang kita dulu ada justru ya kesukaan-kesukaan yang tidak baik. Mungkin itu banyak kesenangan-kesenangan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hal-hal yang begini, saudaraku, yang banyak pada kita. Ya. Jadi masing-masing ini kata sekarang disebut latar belakang. Itu latar belakang. Ya.
latar belakang kalau foto itu ya yang di belakang itu ya itulah kalau foto. Jadi kalau kita latar belakang kita ya kita lah yang tahu masing-masing, tahu semua. Nggak boleh nggak tahu, harus tahu. Kalau orang nggak tahu latar belakangnya itu pura-pura nggak tahu itu. Jadi kita harus tahu, saudaraku. Dan kita harus berani ini kutinggalkan. Ya, mungkin ya sifat-sifat yang tidak baik. Mari meningkat, saudaraku. Kita harus majulah. Harus ada perbedaan. Ya, harus ada perbedaan. Kalau mereka yang akan dibaptis, ya satu yang sangat penting harus memiliki hati nurani yang baru. Ini hati nurani yang baru. Jadi dulu hati nurani yang lama itu yaitu kesenangan apa semua, dosa apa semua itu. Kalau hati nurani yang baru, nah itu benar-benar dari Tuhan. Jadi semua hidup kita ini ya ingin ibadah, ingin benar, ingin ini saudaraku. Tapi sering sekali mati satu. Karena apa? Kita kurang mengikuti. Ya, kadang-kadang dia sudah tuntun kita minta lepas tangan kita, mati satu, saudaraku. Ya, dia apalagi dia karena dia mengasihi, dia pegang lagi, ya gitu. Akhirnya jadi banyak saudaraku yang ketinggalan. Ya, kehidupan yang lama itu malah banyak lagi ketinggalan. Ya, tapi Tuhan itu baik bagi kita. Baiknya bagaimana? Kita hari ini belum selesai, besok lagi. Itu sebabnya hari demi hari harus mengalami dibarui. Nah inilah. Kalau dalam hukum Taurat, sekali salah, tangan bersalah, tangan dipotong. Tangannya kan cuma dua. Harus satu dipotong, harus. Besok lagi bersalah, tangan dipotong lagi. Ini saudaraku. Jadi kita kalau ketinggalan kekurangan kita itu, ya kita nggak langsung dipotong, tapi harus cepat. Makanya di sini disebut berlari-lari kepada tujuan. Ini saudaraku. Ya, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan. Ini Filipi 3 ya. Ya, Filipi 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah Tuhan tolong kita, saudaraku, harus ada pemisahan. Kita meninggalkan semua yang tidak berkenan, semua kelemahan, dan untuk kebenaran dalam Tuhan. Apalagi kalau kita memiliki pengertian pembukaan firman, kita harus semakin cepat supaya kita bisa semakin siap bagi hari kedatangan Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita, saudara-saudaraku, ya, jangan kita berhenti, jangan kita bosan, terus. Orang yang mau siap bagi hari kedatangan Tuhan harus seperti perempuan yang, kalau sebenarnya bahasa kasarnya itu perempuan yang apa namanya itu, bandel ya. Apa itu? Baca dulu ya dalam Lukas 18. Apa ya bahasa Indonesia? Ya, siapa yang duluan? Ya, 1 sampai berapa itu? Perumpamaan hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus
selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, di sini bahasanya selalu bagus ya. So, kalau bandel udah ada apanya itu, ada negatifnya. Jadi di sini tidak jemu-jemu, ya. Jadi harus begitu, saudaraku. Kita kepada kebenaran itu jangan mau diam, harus tidak jemu-jemu. Amin, saudaraku. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, bilalah aku terhadap lawanku. Saudaraku, ini sangat baik. Ini adalah iman kepada hari kedatangan Tuhan. Harus tidak jemu-jemu, terus. Jadi kalau ada orang langsung bosan ibadah, ya nggak bisa, saudaraku. Jadi kita harus terus. Nah, di sini disebut tidak jemu-jemu. So kalau bandel itu sudah ada kepada kenakalan itu ya. Tapi Alkitab kita ini benar-benar deh bahasanya bahasa yang baik. Jadi kita juga belajar bahasanya yang baik. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Nah, ini selalu datang kepada hakim, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Nah ini, jadi hakim yang lalim sebenarnya, ya, hakim yang tidak benar. Beberapa ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, dengan kedatangannya itu bagaikan menyusahkan dia. Karena mungkin dilihat itu lagi. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan berseru segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Iman yang seperti itu, yang tidak jemu-jemu. Biar itu ada pada kita semuanya. Dalam doa kita, dalam ibadah kita, dalam meninggalkan semua yang di belakang yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan maju ke depan dalam segala kebenaran firman sampai kita tidak bercacat celah. Mari kita sembah Tuhan.